Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Yang pasti sih ya antara kaget, antara kecewa, ya semuanya lah. Nggak tahu perasaannya apa. Pokoknya ya namanya ke dokter, terus dokter bilang, anak ibu sudah tidak bisa diapa-apakan. Anak ibu akan jadi tunanetra seumur hidup. Michael itu anak yang berusaha keras untuk bisa mencapai apa yang dia impikan. Michael is a miracle for us. Ya, malam hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan mereka, para pejuang mimpi yang terus berjuang demi orang-orang terkasih. Saya Raden Madlias dan inilah Mimpi Jadi Nyata. Halo Michael, halo Ibu, apa kabar? Baik-baik? Oke, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Nah, tadi itu keren banget nih Michael main pianonya. Emang suka banget main piano dari kecil atau gimana Michael? Dari umur 3, Mimpinya Michael apa sebenarnya? saya ingin bermain orkestra sama Pak Adi MS. Oh, kolaborasi main piano di orkestranya Mas Adi MS. Nah, ini kebetulan Ibu dan juga Michael biasanya di setiap syuting Mimpi Jadi Nyata itu akan selalu ada 3 orang juri sponsor dan juga 3 orang bintang tamu. Nah, hari ini, malam hari ini sudah ada 3 orang juri sponsor dan 2 orang bintang tamu. Itu artinya masih ada 1 orang lagi bintang tamu yang belum hadir di antara kita. Mau tahu siapa Michael? Mau tahu Bapak Ibu semuanya? Kita langsung panggil saja. Ini dia Mas Adi MS. Halo Mas, apa kabar? Boleh berdiri di sampingnya Michael? Wah, ini sangat luar biasa. Mas Adi, ini ada seorang Michael Anthony yang sangat mengidolakan Mas Adi dan bermimpi ingin bisa kolaborasi bareng sama Mas Adi. Gimana nih Mas? Wow, iya, wow. Wow. Halo Michael. Pak Adi MS. Wah, Gimana nih Michael, seneng nggak? Senang. Senang sekali ya. Oke, gimana nih Mas? Bermimpi ingin bisa kolaborasi sama Mas Adi. ini Michael ini anak yang sangat spesial.
Saya pernah melihat penampilannya juga di sini, di Ceci ini, Thai. Saya terengah-engah, maksudnya mengetahui bahwa Michael ini mempelajari lagu-lagu yang dia mainkan itu tidak seperti kebanyakan membaca partitur dan sebagainya. Dia kan benar-benar harus menghafal. So he is so talented ya. Oke, Banget. nanti kita akan lihat apakah mimpinya Michael untuk bisa kolaborasi sama Mas Adi akan terwujud. Silakan Mas Adi, silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Boleh kita aplaus untuk Mas Adi MS. Michael, sudah ada Mas Adi MS yang nanti akan menentukan apakah mimpi Michael akan terwujud atau tidak. Sudah siap Michael dan Ibu untuk mewujudkan impiannya? Siap. Oke, silakan maju satu langkah. Senang sekali malam hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Lia dan juga Michael. Halo Michael. Hai, Hai, gimana nih bertemu dengan idola rasanya seperti apa? senang. Tenang, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Mas Adi sudah hadir juga. Juga ada Olga Lydia, juga ada Anya Dwinov, juri tamu kita. Dan malam hari ini selain para juri tamu yang tentunya akan nanti membantu untuk memberikan keputusan apakah mimpi Michael akan menjadi kenyataan atau tidak. Tentunya juga ada juri sponsor yang telah hadir bersama dengan kita. Ada Ibu Hartini Hartawinata dari Oke Motor. Selamat malam Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan. Ada Bapak Budi Sudiro dari Arkamaya. Selamat malam, boleh kita berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir ada Ibu Christine Chen dari Inti Sumber Baja Sakti. Selamat malam, boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada para juri sponsor. Dan malam hari ini tentunya merupakan malam yang dinanti-nantikan oleh Michael. Tadi telah disampaikan oleh Mas Adi MS bahwa Michael ini begitu talented ya Mas Adi ya. Sekarang Michael usianya berapa kalau boleh dikasih tahu kepada kita semua? Umur berapa Michael? Umur 16 tahun. Persis dengan anak saya usia 16 tahun. Anak saya juga anak kebutuhan khusus. Tentunya ibu harus jeli dan juga bisa melihat potensi dari anak berkebutuhan khusus itu tidak mudah Bu. Bagaimana pertama kali ibu bisa mungkin ceritakan, Michael tadi telah menyampaikan bahwa mulai main piano usia 3 tahun. Dari mana ibu bisa melihat bakat itu Bu? Waktu Michael kecil umur 2 tahun, kita kan rumahnya di gang ya. Ya. Jadi setiap hari tuh dengerin abang tukang es waltz. Ya. Gimana Michael bunyinya? Na 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 na. Aku pesen 2 deh kalau gitu. Tahu-tahu Ya. dia mendekati piano, terus dengan kedua jari telunjuknya dia memainkan lagu itu. Oke. Padahal waktu itu dia tidak bicara. Ya. Dia juga tidak tahu itu notnya not apa, dia juga tidak tahu. Tahu-tahu dia main aja dan kita semua kaget. Ya. Kok bisa ngikutin ya? Dari situ jadi saya berpikir, aduh ini ada petunjuk. Anak saya musikal banget ya, Ya. gitu. Terus setelah itu kalau kita biasanya kalau menidurkan anak kan meninabobokan dengan lagu-lagu zaman dulu tuh Ibu Sud kan lagunya enak-enak ya. Ya, betul. Jadi misalnya kupu-kupu yang lucu, bintang kejora, kulihat awan dan lain-lain semua. Ternyata dari 2 tahun ke 3 tahun itu dengan kedua jari telunjuknya dia bisa memainkan semua lagu yang saya senandungkan kalau dia lagi tidur. Jadi audiotorinya memang luar biasa. Iya, ya, tapi saya nggak ngajarin bahwa itu do, itu re, itu mi. Oke. Tidak ada yang mengajari. Nah setelah itu jadi saya berpikir kebetulan memang kakaknya main piano di rumah. Kita mulai umur 3 tahun kita mulai deh ajarin dia bermain piano dengan benar. Ya. Memang itu tidak mudah karena harus menggunakan ke-10 jarinya. Ya. Dan Michael kecil itu motoriknya nggak bagus sama sekali. Jadi apa juga dia nggak mau pegang, apa juga dibuang sama dia. Tapi mungkin karena musik itu buat dia enjoy, senang. Ya. Jadi dalam waktu kira-kira 2 tahun deh, dia bisa menggunakan ke-10 jarinya dengan benar di atas tuts piano. Oke. Michael tunanetra dan juga autis Ibu? Ya betul. Oke. Sejak kapan Ibu mengetahui bahwa Michael juga autis? Umur 1 tahun Michael tidak bisa apa-apa, cuma celentang tidur. Jadi saya terapi, tengkurap, jongkok, Ya. bangun, sampai 2 tahun dia baru bisa jalan. Tapi dia tidak bicara. Kalau saya bicara, kadang ngerti kadang enggak.
Terus sampai 3 tahun juga tidak bicara. Oke. Jadi saya mulai curiga karena dia punya kebiasaan yang seperti anak-anak autis. Karena anak saya tidak bicara dan saya cuma menduga bahwa dia ada autis. Jadi saya baca-baca buku kan, Ya. buku-buku autis semua dibaca-bacain. Terus ciri-cirinya tuh semua ada sama dia. Seperti suka dengan benda-benda berputar, suka flapping, suka goyang-goyang gitu. Saya sangat mengerti sekali apa yang Ibu sampaikan. Itu pun yang saya lihat pada anak saya pada usia yang sama. Michael begitu cinta dengan musik, Michael. Setiap hari latihan piano kah di rumah? Latihan Latihan. Berapa jam kalau latihan piano? 2 jam. Wah, kita kasih tepuk tangan dong. Biasanya anak-anak autis atau Asperger ini disiplin, Bu. Waktunya selalu jamnya sama, rutinitasnya juga selalu sama begitu. Michael sendiri senangnya lagu apa? Lagu klasik. Wah, pantesan senangnya sama Mas Adi nih. Luar biasa. Baik, nanti kita akan lihat apakah mimpi Michael untuk dapat berkolaborasi dengan Mas Adi MS dapat terwujud. Dan kita akan berbincang dan juga akan mengetahui keseharian Michael lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata bersama dengan saya Ferdi Hasan dan juga ada Michael yang begitu luar biasa. Kita ingin mendengar lebih jauh mengenai keseharian dan juga kegiatan Michael. Michael ini tadi sudah menceritakan bahwa sudah mulai bermain piano sejak usia 3 tahun. Senangnya lagu klasik, makanya ngefans sekali dengan Mas Adi MS. Mas Adi tahu nggak Mas Adi? Kalau Michael nih kabarnya di setiap konser Mas Adi itu selalu hadir. Iya, kita berikan tepuk tangan dong. Benar nggak Michael? Selalu datang ke konsernya Mas Adi, benar? Iya. Waktu awal Ibu mengetahui bahwa Michael ini berbeda dengan kakaknya. Bagaimana perasaan Ibu saat itu kalau boleh diceritakan gitu? Ya sama seperti ibu-ibu yang lain ya. Seperti kita kalau dijudge, kamu kena kanker. Bingung kan? Ya. Terus mau diapain anak ini gitu. Sama waktu itu juga saya begitu. Saya juga bingung. Waktu itu malah saya pergi ke dokternya sendiri sama baby. Pas dokter mata bilang, ibu, anak ibu sudah tidak bisa diapa-apain. Maksudnya dokter? Iya, anak ibu akan seumur hidup menjadi tunanetra. Hah? Antara iya, enggak, saya juga bingung waktu itu. Tapi waktu itu saya masih antara, ini dokter ngomong apa iya bener apa enggak. Tapi itu dokter udah paling terkenal. Oh ya sudah, saya hanya diam saja, tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi setelah keluar dari ruang dokter, saya nangis sejadi-jadinya waktu itu sendirian. Saya juga bingung waktu itu. Iya, saya juga bingung. Kenapa saya bisa begini? Anak saya di rumah sakit tuh 2 bulan, keluar dari rumah sakit tuh udah sehat walafiat gitu. Saya mana tahu kalau matanya bisa menjadi tunanetra. Akhirnya kita belanja dokter. Selama setahun itu bolak-balik dokter A, B, C. Semua saya belanja dokter. Sampai suatu saat ada satu dokter yang bilang ke saya, Ibu percuma dari dokter A, B, C. Ibu sudah tahu kan kalau memang kenyataannya dia akan tunanetra. Kalau ibu yang sebagai seorang tua tidak bisa mengubah anak ibu, siapa yang akan mengubah? Nah setelah itu saya berpikir, bener juga ngomongan ini. Buat apa saya belanja dokter lagi? Sekarang saya harus fokus. Waktu itu anak saya 1 tahun, anak saya belum bisa berjalan. Jadi setelah itu saya terapilah kemana-mana saya terapi. Ya. Tentunya tidak mudah, saya yakin mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Lia ini juga bisa membuka mata banyak orang tua. Banyak orang tua yang denial sampai akhirnya menerima kenyataan yang ada. Apa yang disampaikan Ibu Lia ini sangat betul karena anak itu adalah titipan. Dan kita sebagai orang tua mempunyai tugas untuk menjaganya dan juga mengembangkannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membuka mata pemirsa Dai TV di kesempatan malam hari ini. Dan mungkin yang perlu juga adalah support system Bu. Keluarga, bagaimana penerimaan keluarga saat itu?
semua mendukung saya, semua mendukung semua kegiatan yang saya lakukan untuk Michael. Tinggal saya sendiri yang kadang-kadang kita up and down lah gitu. Ya. Kalau kita melihat anak orang, aduh nih anak umur 3 tahun bisa ini ya. Coba anak saya gitu. Coba anak saya. Itu yang kadang-kadang susah. Ya. Sekarang Michael sekolah? Sekarang Michael sekolah di Warinawa. Wah. Kondet. Gurunya Michael siapa? Buya dan Bu Eko. Bu Ria dan Bu Eko. Sukanya pelajaran apa kalau di sekolah? Matematika, Matematika. pengetahuan umum. Waduh hebat dong, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Apalagi katanya? Dan Jumat bahasa Inggris. Wah bisa sedikit bahasa Inggris untuk kita? Iya. Perkenalkan dirinya coba. Nama saya Mike. In English. My name is Michael Anthony. I am 16 years old. Boleh kita My kasih. full name is Warinawa. Luar biasa ya. Apa harapan Ibu untuk Michael ke depan dan doa apa yang selalu Ibu panjatkan kepada Tuhan? Harapan saya sih sama ya seperti ibu-ibu. Pasti kan mau anaknya sukses, bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Ya. Ya semoga sih seperti yang dia cita-citakan, jadi pianis terkenal. Amin, kita doakan, kita berikan tepuk tangan. Michael, ada yang ingin diucapkan atau disampaikan kepada Mama? Terima kasih Ma, I love you. Oh, luar biasa. Aduh, Michael membuat saya terharu sekali. Sebelumnya saya akan bertanya kepada juri sponsor, mungkin salah satu dari juri sponsor. Ibu Christine mungkin mau mewakili, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Lia atau Michael. Kami persilahkan. Halo Michael, Hai, selamat malam. selamat Mama. Apa kabar Michael? Baik, Baik, happy Michael? happy. Michael, saya tadi amazed banget mendengar permainan pianonya Michael. Terpesona sekali mendengarkannya. Dan itu benar-benar menyentuh hati saya. Dan juga Mama, saya sangat terharu sekali mendengarkan perjuangan dari Ibu. Terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bu Christine. Sekarang kita mau tanya ke Mas Adi nih, mewakili para juri tamu nih. Ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Lia atau Michael di kesempatan malam hari ini? Apa istilahnya speechless. Alhamdulillah saya nggak mengalami tantangan yang sedemikian tinggi seperti Ibu dan seperti Ferdi di rumah, memiliki titipan anak yang berkebutuhan khusus gitu. Tetapi Ibu ini bisa membimbing anaknya menjadi seperti raw material, kemudian diolah, dibentuk, dibikin makin shining setiap hari gitu. Itu saya bisa membayangkan. Kalau sekarang usianya berapa? Sekarang umur 16 tahun. 16 tahun kali 360 hari itu kali berapa jam gitu ya. Saya bisa membayangkan betapa tantangan Ibu menghadapi titipan yang maha kuasa ini pasti luar biasa gitu. Kalau bukan karena cinta kasih Ibu gitu, saya kira sulit gitu ya. Kemudian hanya untuk bisa bikin anak itu survive saja itu tidak mudah. Ibu bisa membuat anak itu bukan hanya survive, tetapi juga bakatnya itu makin terbentuk, makin memperlihatkan hasilnya gitu dengan tempaan supaya dia bisa berlatih, memotivasi anak berlatih. Pada saat tertentu pasti marah-marah, nggak ada sebab, kemudian bisa mengarahkan menjadi sabar, kemudian menjadi hal yang produktif. Anak dari marah-marah tiba-tiba dingin, kemudian diarahkan menjadi produktif, yaitu berlatih gitu. Itu kan kelihatan simpel, tapi saya nggak bisa membayangkan. Saya dikasih 1 hari aja belum tentu sanggup. Ibu telah 16 tahun ini luar biasa. Saya hormat sekali sama Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Adi dan Ibu Lia serta Michael. Nanti kita akan lihat bersama apakah mimpi Michael ini akan bisa menjadi kenyataan.
Kebetulan Mas Adinya langsung ada di sini, jadi bisa memberikan jawaban langsung. Nanti para juri tamu dan juga juri sponsor akan berdiskusi. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Mimpi Jadi Nyata akan kembali saat lagi. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Dimanapun kalian berada. Selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan kita akan melihat pejuang mimpi kita yang berikutnya. Ceritanya juga sangat inspiratif dan berikut ini adalah pejuang mimpi kita berikutnya. Allahu Akbar. Halo Ibu Samiem, apa kabar? Baik. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Ya. Oke, Bu Samiem, malam hari ini kan sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Ya, Kira-kira apa mimpi besar Bu Samiem sebenarnya? mimpi punya sepeda baru. Oh, mimpi punya sepeda baru. Emang sepeda yang lama? Sudah jelek. Sudah jelek. Iya. Oke, malam Udah. hari ini sudah di panggung Mimpi Jadi Nyata. Sudah siap untuk mewujudkan mimpi punya sepeda baru? Ya. Oke, silakan maju satu langkah Bu Samiem. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Samiem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di Mimpi Jadi Nyata. Tadi sudah disampaikan mimpinya ingin memiliki sepeda baru, Bu. Ya. Ibu ini tinggalnya di daerah mana, Ibu? Di daerah Jawa Tengah. Di mana tepatnya, Bu? Tempatnya desanya Mbutuh, Iya, Kelurahan Jogoprayan, Kecamatan Gantiwarna, Kabupaten Klaten. di Klaten ya, Bu ya. Ya. Sepeda ini dipergunakan untuk apa sih, Bu, kalau boleh diceritakan kepada kami? Untuk ngantar anak sekolah Indah sama untuk ke pasar. Untuk antar anak sekolah Indah sama ke pasar. Ya. Kondisi sepedanya saat ini seperti apa, Bu? Boleh diberikan Ya, gambar? sudah itu apa bedok karatan gitu itunya. Di pelek-peleknya sama driji ruji-ruji. Joknya juga sudah tidak bagus ya, Bu, sudah dibungkus Iya. plastik ya? Iya. Sudah berapa tahun sepeda ini, Bu? Ya udah lama sih. Waktu itu beli baru atau bekas sepeda? Bekas. Beli bekas. Berapa waktu itu, Bu, harganya? 150. 150.000. Biasanya sepeda ini dipakai untuk antar sekolah dan ke pasar. Iya. Sekolahnya jauh, Bu? Ya 40 menit. Sekali jalan? Iya, pulang pergi 80 menit. Pulang pergi 80 menit. Antar jemput jadi Ibu atau sekali jalan Ibu sekalian ke pasar baru pulang lagi atau berangkat? Ditungguin sekolahnya. Ditungguin sekolahnya. Itu lewat 8 desa katanya sekolahnya. Iya. Jauh ya, Bu ya? Ya lewat sawah-sawah, lewat desa Karangelo, Jedaan, Karangturi, Jogoprayan, Banjarjo, Kertekabang, Balok. Jalannya naik turun gitu, Bu? Ya, Ada tanjakan-tanjakan juga, Ibu? tanjaknya cuma di lewat jembatan Tanah Abang itu, Kertek Abang. Ibu masih kuat mengayuh sepeda ini. Usia Ibu sekarang berapa, Ibu? 54 tahun. 54 tahun. Masih kuat, Bu, mengayuh sepeda setiap hari ini? Iya, insya Allah kuat. Insya Allah kuat ya, Bu ya. Ya. Kenapa anak Ibu harus diantar? Mungkin boleh diceritakan kepada kami, Bu. Ya. Ya, ini. Kenapa Indah harus diantar ke sekolah, Ibu? Ya karena belum bisa jalan sama ini. Belum bisa bicara juga. Usia berapa Indah saat ini, Bu? 7 tahun nanti Januari tanggal 20. Sekolah di sekolah luar biasa begitu, Bu? Iya, di SLB Oleh- Gantiwarna. Makanya jauh ya, Bu ya, harus diantar ke sana. Iya. Dan juga ada gangguan syaraf yang kami dengar Iya. begitu ya, Bu ya. Ibu setiap hari sendiri mengantar Indah, Bu? Iya. Indah ini anak satu-satunya, Ibu? Iya.
Ibu setelah berapa lama menikah akhirnya Indah hadir di dalam keluarga, Bu? 13 tahun. Jadi benar-benar ditunggu ya Bu ya, Indah Iya. ini ya. Dan setelah 13 tahun ketika Indah ada dan juga memiliki kondisi seperti ini, mungkin bisa diceritakan apa reaksi Ibu dan keluarga? Ya, pertama ada sedihnya ya, terus ya udah saya ikhlas saya ngurusin anak saya. Jadi apa doa Ibu setiap hari kepada Ya Allah biar SWT? Indah biar bisa jalan sama bisa ngomong. Ibu sayang Panjang sekali umur. kepada Indah, Bu. Iya. Jadi setiap hari Ibu dedikasikan waktu Ibu untuk mengantar Sekolah. Indah untuk sekolah, dan harapannya suatu hari nanti Indah agar saat Ibu dan Bapak sudah tidak ada bisa mandiri dan juga bisa mengurus dirinya sendiri, begitu ya, Bu? Iya. Baik pemirsa, itulah kisah Ibu Sumiem dari Klaten yang memiliki mimpi ingin memiliki sepeda baru untuk mengantar anak tercintanya, anak semata wayangnya untuk mengenyam pendidikan di SLB. Apakah mimpinya akan menjadi nyata? Dan kita juga akan mengenal Indah lebih jauh setelah pesan-pesan berikut ini. Siapa sih yang mau coba kuliah kan? Sedih ya sedih, cuman ya gimana lagi. Memang udah begitu, ya kita terima dengan ikhlas. Dari umur 1 tahun itu kan orang-orang udah bisa jalan, kok ini belum. Ya udah sana terapiin, ke sono udah terapiin. Kalau di sekolah gimana Bu? Suruh tepuk tangan, suruh ini mau? Malu dia, malu dia. Ya kita udah pasrah sama Allah aja, kita kan namanya manusia kan hanya berusaha sampai bagaimana nanti. Ya udah pokoknya saya ngurusi dengan ikhlas, ya udah gitu aja, nggak usah macam-macam. Kesenyuman Ibu membuat hati kita begitu teduh, keikhlasan dan kerja keras Ibu semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, dan juga tentunya Indah akan menjadi penolong Ibu kelak suatu hari nanti, Bu. Ibu, tadi kita sudah melihat kondisi sepedanya memang sudah karatan ya, Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu itu Ibu kan ada Bapak tadi ya, Bu ya. Iya. Bapak bekerja sebagai apa, Bu? Oh, Bapak ini kalau ada orang hajatan itu disuruh bantuin ngerebus air gitu. Sama kalau ada yang meninggal ngerebus air sampai 7 hari gitu. Emang hajatan ada tiap hari, Bu? Ya enggak ada sih, cuman kadang-kadang dari Kadang-kadang. mana gitu. Kalau ada hajatan gitu, mohon maaf ya, Bu ya, itu dapat penghasilannya berapa kalau? Ya enggak tentu, kadang yang dikasih 150, kadang 200, kadang 100 gitu. Ibu sendiri ada pekerjaan lain untuk membantu Bapak? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, jadi hanya penghasilan dari Bapak ya? Iya. Untuk kehidupan sehari-hari apakah cukup, Bu? Ya cukup Dicukup-cukupi ya, Bu ya? Itulah di jajar-jajar. Ya. Itulah Jajar-jar. keikhlasan seorang ibu ya. Dalam kondisi apapun, seberat apapun, tetap tentunya cinta kasihnya kepada anak itu tidak akan pernah tergantikan. Ibu tadi saya lihat goesnya, saya lihat mendorong sepeda, jalannya juga sudah tentunya tidak mulus, tidak bagus jalan yang dilalui gitu.
Apakah ibu pernah merasa lelah, kadang-kadang merasa sedih, letih gitu? Kadang-kadang. Kadang-kadang manusiawi ya Bu ya. Iya. Pernah menyalahkan keadaan Bu dengan kondisi yang ibu rasakan atau alami? Enggak. Enggak. Memang ibu ini luar biasa. Keikhlasan, kuncinya di keikhlasan. Kalau segala sesuatunya sudah ikhlas dan diserahkan kepada Yang Maha Kuasa, segala sesuatunya akan menjadi ringan ya Bu ya, insya Allah ya. Dengan kondisi yang ada saat ini, ibu masih terus memperjuangkan pendidikan untuk Indah ini. Boleh mungkin disampaikan tujuannya Bu? Ya biar membawa sama anak-anak, biar nggak takut, biar nggak minder gitu. Apalagi Indah ini anak satu-satunya ya Bu ya. Ya. Setiap hari Indah kesehariannya seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Ya main gitu aja, main, lihat TV. Suka misalnya ke masak ke dapur ngikut, mainan. Kadang-kadang ke tempat itu temen main, gitu sehari-harinya. Ini apakah Indah digendong berarti Bu? Kalau lagi main itu jadi hampir bisa dibilang tidak bisa lepas dari ibu begitu ya Bu ya? Ya kalau misalnya main ke tempat itu kalau belum tahu tujuan jadi gendong, tapi kalau udah sampai diturunin ntar dia ngelasut. Oh, gitu, nggak selalu digendong. Nggak selalu digendong. Di rumah juga begitu, dilepasin aja nggak selalu digendong. Tadi kalau di tayangan kayak ada ibu-ibu lagi, orang tuanya ibu itu? Iya, udah meninggal itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu merawat ibu yang sedang sakit stroke ya kalau tidak salah Bu ya? Iya, stroke tapi masih bisa jalan sedikit. Jadi ibu merawat 2 orang ya Bu ya? Ya. Ibu dan juga anak. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu diberikan limpahan rahmat dan juga amal kebaikan yang tidak ternilai Bu. Malam hari ini kita akan tanyakan kepada para juri sponsor, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu Samiem, kami persilahkan. Bu Samiem, ya. Melihat kisah hidup Ibu, kita semua merasakan betapa besar kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Terima kasih. Berbahagialah Ya. bagi yang memiliki orang tua dan masih mempunyai kesempatan untuk berbakti. Ibu terus memperjuangkan pendidikan untuk anak ibu. Ya. Walaupun itu sangat sulit sekali. Tapi ibu tidak pernah menyerah Ya. dan tetap berusaha berjuang Ya. untuk mendapatkan pendidikan sebagai modal utama masa depan yang cerah untuk buah hati ibu. Amin. Ini membuktikan ibu juga bisa menyesuaikan diri, bisa mengatasi semua kesulitan. Ya. Dan bisa mengubah penderitaan ibu menjadi kenyamanan. Ini adalah wujud kepasrahan dalam keadaan apapun. Tetap semangat ya Bu. Ya, amin. Semoga mimpi ibu bisa menjadi nyata. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bu Hartini. Kami persilahkan Ibu Christine. Selamat malam Bu Samiem. Selamat malam. Terus terang malam ini saya belajar banyak sekali dari Ibu. Seperti tadi Mas Ferdi bilang ini semua adalah tentang keikhlasan. Saya juga seorang ibu, belajar banyak tentang keikhlasan dan cinta kasih. Dan tetap semangat Ibu. Juga untuk anak Ibu, semoga nanti bisa cepat diberikan kesembuhan dan juga semoga mimpi dari Ibu dan anak Ibu menjadi nyata hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada juri sponsor. Kita akan berbincang dengan para juri tamu. Silahkan mungkin Anya, Mas Adi ataupun Olga, siapa yang terlebih dahulu? Ketiganya kami persilahkan untuk memberikan. Baik, terima kasih banyak Mas Ferdi. Ibu Samiem, terima kasih banyak. Karena Ibu membuka mata saya dan membuat saya bisa malu sama diri saya sendiri. Karena saya melihat hidup Ibu itu tantangannya, atau mungkin kata-kata yang tepat, cobaannya itu berat sekali. Tapi dari tadi saya melihat Ibu bisa tersenyum. Kata ikhlas itu benar-benar menjadi bagian dari jati diri Ibu. Yang membuat saya malu adalah cobaan hidup saya nggak seberat Ibu. Tapi saya lebih banyak mengeluh daripada Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ibu membuat saya lebih sadar lagi apa yang harus saya miliki dalam hidup ini.
Terima kasih. Terima kasih banyak Anya Dwinov, betul sekali apa yang disampaikan oleh Anya. Mas Adi silahkan. Ya, saya juga sama berterima kasih pada Ibu yang mungkin Ibu tidak merasa ingin menginspirasi yang lain, tetapi benar-benar kami semua di sini benar-benar terinspirasi, benar-benar terketuk, terbuka hati kami bahwa apa yang kita lakukan seberat apapun itu belum ada apa-apanya dibanding orang lain seperti Ibu contohnya. Dan saya juga ingin berterima kasih pada TAI TV yang malam ini saya melihat banyak kisah yang mungkin akan mengubah hidup saya gitu. Bagaimana cara saya memandang kehidupan. Terima kasih TAI TV. Terima kasih banyak Mas Adi, boleh kita berikan tepuk tangan. Sabar dan keikhlasan itu posisinya sangat tinggi sekali. Itu yang saya lihat dari Ibu Samiem. Dan malam hari ini Ibu Samiem dan juga putrinya Indah yang tadi telah saya sampaikan bahwa Indah sudah berada di tengah-tengah kami. Mungkin ada baiknya kita berkenalan dengan Indah yang sehari-harinya ini tersenyum terus, bahagia selalu. Dan inilah dia hadirin serta pemirsa di Mimpi Jadi Nyata. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Indah. Masya Allah. Assalamualaikum Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Indah dari tadi kedinginan. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan dan Ibu panjatkan doa Ibu kepada Indah di kesempatan malam hari ini? Oke. Ibu. Nah, Indahnya biar duduk, dibantu. Ya. Warna itu. Ya. Ada pepaya. Ya. Ada durian. Mau ke sini? Mau jalan-jalan? Nggak boleh gitu dah. Nggak boleh gitu Mbak Indah. Oke. Ya, kita muter-muter, Nggak apa-apa Ibu sama Mas Ferdi aja. Oke Ibu, mungkin satu pertanyaan terakhir saja Bu. Ya. Apa doa Ibu kepada Allah yang ingin Ibu panjatkan untuk Indah? Ya, saya doa sama Allah, ya Allah berikan Indah kecepatan tetap jalan dan bisa ngomong ya Allah. Panjang umur. Ya. Hanya ingin sehat-sehat selalu. Ya biar nanti kalau udah besar biar mandiri gitu. Amin. Kita doakan ya Bu ya. Dan semoga juga segala kebaikan Ibu akan dibalas setimpal Bu. Kita doakan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, Ibu Samiem dan juga Indah telah membuka mata kita dan mengetuk hati kita dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Apakah mimpi mereka akan menjadi kenyataan? Kita buktikan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini di Mimpi Jadi Nyata. Sebening tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu Ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Oh Ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Malam hari ini, inilah dia saat yang dinanti-nantikan di mana para pejuang mimpi kita, salah satu dari mereka mimpinya mungkin saja akan terwujud. Apakah Michael Anthony yang memiliki mimpi ingin berkolaborasi dengan Mas Adi MS, atau Ibu Samiem yang memiliki mimpi ingin memiliki sepeda baru untuk mengantar putrinya
yang kurang lebih jarak tempuh sekolahnya itu kurang lebih antara 1,5 sampai dengan 2 jam setiap harinya pulang pergi. Malam hari ini untuk mengingatkan kembali sekaligus juga untuk melihat bagaimana perjuangan para pejuang mimpi kita, mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. My name is Michael Anthony. Umur 1 tahun Michael tidak bisa apa-apa, cuma telentang tidur. Saya juga bingung. Waktu itu malah saya pergi ke dokternya sendiri setelah keluar dari ruang dokter. Saya nangis sejadi-jadinya waktu itu. Untuk ngantar anak sekolah Indah sama untuk ke pasar. Ya karena belum bisa jalan sama ini. Belum bisa bicara juga. Malam ini saya melihat banyak kisah yang mungkin akan mengubah hidup saya gitu. Bagaimana cara saya memandang kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan mengundang ke panggung Mimpi Jadi Nyata. Inilah para pejuang mimpi kita, Michael Anthony dan juga Ibu Samiem. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pejuang mimpi kita. Apakah mimpi Ibu Samiem yang akan menjadi kenyataan atau Michael Anthony bersama dengan ibundanya, Ibu Lia yang sudah berada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Sebelumnya, sebelum kita melihat siapakah di antara mereka yang mimpinya akan menjadi kenyataan, saya ingin menanyakan kepada para juri sponsor terlebih dahulu, mungkin ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita melihat keputusan. Pasti ini memerlukan diskusi yang tidak mudah, begitu ya. Kami persilahkan. Ya, selamat malam Anthony. Selamat malam Ibu Samiem. Jadi saya mewakili dari para sponsor. Kami sudah berdiskusi dan di depan kami terdapat 2 pejuang mimpi yang ingin dinyatakan mimpinya. Dan di suatu pihak terdapat Anthony yang memiliki kebutuhan khusus dan juga memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dan juga di suatu sisi terdapat Ibu Samiem yang ingin berjuang juga untuk masa depan anaknya. Mudah-mudahan kedua pejuang mimpi semuanya menjadi kenyataan. Terima kasih. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Mas Budi dan juga para juri sponsor. Kita tanyakan kepada para juri tamu. Episode Mimpi Jadi Nyata kali ini benar-benar luar biasa yang kembali mengetuk hati kita, membuka mata kita mengenai kasih orang tua terhadap anaknya. Harapan dari kami bertiga di sini adalah ingin mimpi-mimpi yang dimiliki oleh para pejuang mimpi kita ini terwujud. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Anya dan juga para juri sponsor. Hadirin dan juga pemirsa, inilah dia saat yang dinantikan dan juga ditunggu-tunggu, di mana kita akan mengetahui salah seorang dari pejuang mimpi kita ini mimpinya akan menjadi kenyataan. Kali ini kita akan menghadirkan grafiknya seperti biasa. Jika grafik berada di angka 1, maka mimpi dari pejuang mimpi kita akan menjadi kenyataan. Namun jika grafik tersebut berada di angka 2, maka akan diwujudkan mimpinya, tapi hanya dalam proses perwujudan mimpi. Jadi apa yang diharapkan hanya diberikan tentunya bantuan dalam proses perwujudan mimpi tersebut. Namun jika grafik berada di angka 3, kami mohon maaf, maka mimpi dari pejuang mimpi kita belum bisa menjadi kenyataan. Berdasarkan diskusi dari para juri sponsor dan juga juri tamu, berikut adalah hasilnya. Kita lihat grafik yang berada di belakang Ibu Samiem dan juga Michael saat ini baru mulai bergerak. Telah melewati angka 3 Ibu Samiem, begitu juga Michael. Hampir berimbang. Siapakah di antara salah seorang di antara mereka yang mimpinya akan menjadi kenyataan? Jika berada di angka 2, maka proses menuju mimpi tersebut akan terwujud. Ibu Samiem dan Michael telah melewati angka 2. Siapakah di antara keduanya yang akan terwujud? Keduanya diwujudkan oleh para juri. Selamat untuk Michael dan juga Ibu Samiem. Selamat Ibu Samiem.
Selamat Michael. Ibu Lia, selamat ya. Waduh luar biasa. Ini rasanya seperti apa nih Michael nih? Mas Adi boleh ikut ke sini dong. Kita undang Mas Adi ya karena kolaborasinya kan dengan Mas Adi nih. Mas Adi boleh berada di sini. Michael, saya kasih tahu ya. Kolaborasinya sudah ditentukan oleh Mas Adi MS. Tanggal 15 Desember di Dai TV. Nah, di TV lagi bukan hanya kolaborasi biasa loh. Tuh, senangnya seperti apa. Tuh, happy sekali dia ya kan. Dari Michael, coba tanggal 15 Desember jangan lupa ya. Sehat terus ya Michael ya. Senang nggak Michael? Senang. Senang dong. Gimana nih Mas Adi persiapannya? Buat saya ini pengalaman baru. Saya nggak tahu seperti apa nanti kerjasama dengan Michael. Ini pasti unik sekali karena itu senang sekali. Michael senang? Senang. Oh, aku juga Om Adi senang banget. Terima kasih Om Adi. boleh kita berikan tepuk tangan. Yang pasti kita nantikan sekali tanggal 15 Desember. Om Adi yang terima kasih sama Michael. Nah. Oke, selain Michael, Bu Samiem juga alhamdulillah hari ini mimpinya terwujud. Bu Samiem, alhamdulillah hari ini mimpinya terwujud memiliki sepeda baru. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya terima kasih banyak-banyak, bersyukur kita berdiri di ADTV. Ya, oke, boleh tepuk tangan untuk Bu Samiem. Tentunya kami berdua juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para juri sponsor, para juri tamu, dan juga hadirin yang hadir dan juga pemirsa. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga ingin terus mengajak Anda untuk tentunya berbuat baik untuk sesama. Semoga apa yang kami hadirkan ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mengajak Anda untuk melakukan hal serupa. Saya Ferdi Hasan. Dan saya Raden Madlias, teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita berawal dari mimpi. Sampai jumpa di tentunya episode berikutnya Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Bu. Sebening tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Air wudhu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh kaldu dan kesan, berdoa untuk putra putrinya.